Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat. Meskipun kalian belajar di rumah, tetap semangat. Ini pembelajaran pertama di SMK. Ketemu dengan Bapak, nama saya Rajul ini, nanti kalian panggil Pak Rajul. Bapak mengajar matematika. Untuk matematika di bab pertama SMK kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Oke. Belajar matematika itu menyenangkan dan mudah asal kalian bisa memahami dan belajar dengan serius dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke, kita perhatikan ini bab pertama. Kita akan bahas bilangan berpangkat. Akar dan logaritma. Di bab pertama ini kita ada 3 sub materi yang kita bahas. Yang pertama bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Untuk pertemuan ini kita hanya fokus pada bilangan berpangkat dulu. A, bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif biasa diistilahkan dengan eksponensial. Maka kalau ada kata eksponensial itu adalah kata lain dari bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat yang harus dipahami untuk menyelesaikan bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, jika A pangkat N dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat N ditambah N. Sekali lagi, jika A pangkat N dikali A pangkat N itu sama halnya dengan A pangkat N ditambah N. Berarti pangkatnya langsung dijumlahkan. Ketika syaratnya apa? Bilangan pokoknya sama. Ketika bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya langsung dijumlahkan. Ya, dapat contoh. Misalkan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 atau 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Itu yang pertama. Contoh yang kedua. Misalkan 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3 atau 3 pangkat 2 lagi. Berarti hasilnya berapa? Sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 2 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 80. Oke, sekali lagi, ketika bilangan pokoknya nilainya sama, maka otomatis pangkatnya kalian jumlahin aja. Ini sifat yang pertama bilangan berpangkat. Sekarang sifat yang kedua. Misalnya A pangkat N dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat N kurang N. Berarti kalau pembagian pangkatnya dikurangi, kalau perkalian tadi pangkatnya dijumlahi. Contoh. Misalnya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 5 kurang 2, jadinya 4 pangkat 3. Berarti tinggal kita hitung berapa 4 pangkat 3. Kalau kita tidak menggunakan konsep ini nanti akan penjumlahannya atau
pembagiannya akan banyak. Akan kita hitung satu-satu. 4 pangkat 5 berapa dibagi 4 pangkat 2. Karena ada konsep atau rumusnya, berarti kita langsung menggunakan rumus ini, yaitu 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 sama halnya dengan 4 pangkat 5 kurang 2. 5 kurang 2 berapa? 3. 4 pangkat 3 itu sama halnya dengan 4 dikali 4 dikali 4. Itu sama dengan 4 kali 4 16. 16 kali 4 60. Oke, contoh yang kedua, misalkan 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 7 dikurang 4. 7 kurang 4 berapa? 3. Berarti jadinya 3 pangkat 3 sama dengan 29. Ini sifat yang kedua dari bilangan berpangkat. Sekarang sifat yang ketiga dari bilangan berpangkat. Jika A dikali B pangkat N itu sama halnya dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, dua dikali 3 dipangkat 2. Kalau kita mengikuti aturan ini, hasilnya akan menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Berapa hasilnya? Tinggal kita hitung. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 9. 4 kali 9 30. Oke, itu hasilnya. Apakah konsep ini bisa nggak menggunakan rumus yang ini? Ini pangkatnya sama, sedangkan bilangan pokoknya nggak sama. Jangan sampai kita menggunakan, nggak boleh. Karena aturan baru menggunakan sifat yang pertama ketika bilangan pokoknya sama. Tetapi ada aturan yang lain untuk menyelesaikan ini. Contohnya, tinggal kita kalikan ini. 2 kali 3 berapa? 6. Karena pangkatnya sama, kita ambil 1. Berarti 6 pangkat 2 30. Ini syaratnya apa? Ketika pangkatnya nilainya sama. Kalau pangkat nilainya sama, bilangan pokoknya bisa dikalikan. Oke, selanjutnya aturan yang keempat. Misalkan A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N. Ini pangkat dipangkatkan lagi. Gimana cara menyelesaikannya? Berarti tinggal kalikan aja pangkatnya. Jadinya A pangkat N kali N. Contoh, misalnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 akan menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Berarti pangkatnya langsung kalikan aja. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Jadinya 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Contoh yang kedua, misalkan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1. Misalnya kalau seperti ini, 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1, jadinya 3 pangkat 3 ini dikali pangkat yang ini 1, jadinya 3 kali 1 berapa? 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ini aturan yang atau sifat yang keempat. Sifat yang kelima, misalnya A pangkat 0 itu sama dengan 1.
Ini berlaku syaratnya ketika dia bilangan ataupun bilangan rasional. Contoh, misalkan 2 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1 juga. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti bisa disimpulkan ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Semua bilangan rasional kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ini adalah sifat-sifat untuk bilangan berpangkat. Ada 5 sifat yang kita pahami. Nanti kalau kalian ketemu dengan sifat atau dengan bentuk soal seperti ini, bisa menyelesaikannya dengan sifat bilangan berpangkat ini. Sampai sini pertemuan kita untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan lewat media yang lain. Demikian, kita tetap semangat meskipun dalam kondisi seperti apapun. Mudah-mudahan kalian sehat dan kalian sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.